Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis, bersama saya Guru Injil Mori. Hari ini kita akan bahas tentang Injil dan lidah. Saya akan bacakan dari Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudara, tentang lidah, saudara. Dengan lidah yang sama, kita dapat memberkati ataupun mengutuki sesama kita. Yakobus 3 ayat 10. Dan dengan lidah yang sama, kita dapat membina atau membinasakan orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita. Nah, saudara, itulah dahsyatnya lidah. Kemana kita akan pakai lidah ini? Dalam renungan ini kita akan mencermati penggunaan lidah dalam terang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan dari teologi reform, saudara. Nah, penciptaan, saudara. Allah menciptakan dunia ini dengan berkata, jadilah terang, jadilah hewan, tumbuh-tumbuhan. Allah mengungkapkannya melalui kata-katanya dengan firman, dan semuanya itu jadi. Nah, karena Allah menciptakan manusia dengan serupa gambarnya, serupa dengan dirinya, maka perkataan kita pun punya kuasa. Jadi dengan lidah kita dapat membangun orang ataupun menjatuhkan orang lain, mempererat atau menghancurkan relasi, pernikahan, persahabatan, menyatukan atau memecah belah persekutuan, termasuk gereja. Kita bisa juga menebar kedamaian atau kebencian di masyarakat. Nah, Amsal menuliskan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Nah, saudara, jadi perkataan kita ini tidak netral. Kita bisa membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, kepada kehidupan, atau kita bawa kepada kematian. Jadi dengan perkataan kita pasti akan menggiring orang itu mengikut Tuhan, menyembah Tuhan, atau mengikuti iblis. Itu terang dari penciptaan. Kemudian kejatuhan. Nah, saudara, kita disebut orang yang sempurna apabila kita mampu menguasai lidah. Dalam ayat yang kita baca di awal, Yakobus 3 ayat 2. Namun siapa yang mampu untuk tidak pernah membicarakan orang lain? Kita bergosip. Tidak pernah menyalahkan orang lain untuk membela diri. Siapa yang mampu tidak pernah mengeluh tentang apapun juga? Nah, saudara, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, seluruh bagian diri kita sudah tercemar akan dosa, termasuk lidah kita. Jadi pemazmur paham betul ketika ia menuliskan dalam Mazmur 39 ayat 1. Aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Dosa lidah memang sangat pelik. Karena lidah menyatakan isi hati kita. Yesus mengajarkan bahwa yang diucapkan mulut kita ini keluar dari hati kita, meluap dari hati kita. Betapa liciknya hati manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Nah, saudara, kita adalah manusia yang celaka. Kita ini najis bibir. Kita layak menerima penghukuman Allah. Nah, saudara, itulah kondisi lidah kita yang sudah tercemar dalam dosa. Namun syukur kepada Allah menebus kita. Jadi sumber lidah kita ini, masalah lidah kita ini bukan di luar, tetapi di dalam, di hati kita yang berdosa ini. Jadi solusinya bukan dari dalam, tetapi dari luar. Nah, jadi saudara, kalaupun kita belajar ilmu komunikasi, itu tidak akan mengatasi masalah lidah kita yang berdosa. Ilmu komunikasi justru makin buat kita mahir berbuat dosa dengan lidah kita. Kita bisa memanipulasi orang lain, kita bisa mempersuasi orang lain
dan menekan orang lain dan menggunakan kemampuan lidah kita untuk mengambil keuntungan daripada orang lain. Jadi bukan menolong kita, saudara, malah bikin kita makin mahir berdosa. Jadi solusinya adalah dalam Kristus Yesus. Kita tidak dihukum Allah karena dosa lidah kita, sebab Tuhan Yesus telah menanggung hukuman dosa itu. Padahal Yesus tidak berdosa, tidak ada tipu daya dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Dia tidak banyak bicara. Yesus banyak diam daripada bicara. Ketika ia diadili dengan tidak adil, ia diludahi, ia ditampar, ia dipukul, ia tidak banyak bicara. Saudara, Yesus diam, Yesus tidak mengeluh, karena Yesus menanggung dosa Anda dan saya. Ia menanggung konsekuensi setiap kalimat berdosa yang kita ucapkan, yang melecehkan orang lain, mengkerdilkan orang lain, yang juga adalah gambar dan lupa Allah. Saudara, ia diam menanggung dosa lidah kita. Nah, saudara, ketika Yesus telah menebus kita, memulihkan hidup kita, mengampuni dosa kita, dan ia terus bekerja memulihkan lidah kita, hidup kita ini. Nah, semakin kita memahami antara Injil dengan dosa lidah, semakin kita perlu anugerah Tuhan ketika kita menggunakan lidah kita ini. Kita butuh pertolongan Tuhan supaya apa yang keluar dari mulut kita ini, pintu hati kita ini diubahkan, dipulihkan, dan boleh memberkati banyak orang. Bibir kita sekarang dimampukan untuk menggembalakan banyak orang kepada Kristus. Amsal 10 ayat 21. Lidah kita bisa mengupayakan shalom, damai sejahtera yang sejati, yang bisa menolong orang dipulihkan dan diberkati. Nah, saudara, melalui profesi kita menjadi agen kebenaran, menyuarakan kebenaran dan keadilan di berbagai sektor kehidupan yang kita geluti. Nah, saudara, Charles Wesley pernah menuliskan seperti ini. Kalau kita memiliki 1000 lidah, maka kita akan memakai setiap lidah untuk memuji penebus kita. Karena begitu lebar dan panjangnya dan tinggi dalamnya kasih Yesus kepada kita. Bukan hanya itu, kita juga akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengajak orang lain yang belum mendengar Kristus, agar ada juga 1000 lidah lain yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kerinduan Charles Wesley, Bapak Gereja kita. Nah, tentu kita pun ingin, saudara, dan di dunia ini membutuhkan setiap kita yang lidahnya meskipun tidak sempurna, tapi dipakai oleh Kristus Tuhan kita, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, dan damai sejahtera. Dengan tujuan akhir, saudara, nanti kita di sorga, kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala karyanya yang mulia dan ajaib. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu 5 ayat 13. Dan semua makhluk di surga, yang ada di bumi dan di bawah bumi, di dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya akan berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, biarlah kita akhirnya mengingat nanti di sorga yang mulia, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan lidah bibir kita. Kala itu kita akan menikmati puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Dan kita bersukacita. Karena kita memang diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sadar betul bahwa lidah kami sudah jatuh dalam dosa. Namun syukur kepada Engkau telah memulihkan hati kami, pusat kehidupan kami Tuhan. Sehingga hati kami boleh memancar keluar
oleh belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Nah, biarlah Tuhan boleh menolong kami. Setiap kata-kata yang kami ucapkan boleh menolong banyak orang mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Nah, mereka boleh memperoleh damai sejahtera dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami mengerjakan tugasan panggilan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.